Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyambung kajian kita surat Al-Qamar, surat yang ke-54, halaman 529. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-11 dan seterusnya. Surat ke-54 Al-Qamar, halaman 529, kalau tidak salah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafatahna abwabas sama. Fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Wa fajjarnal arda 'uyuna. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fa kaifa kana 'adabi wa nudhur. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat yang lalu Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau diingkari, ditentang, dimusuhi oleh kaum beliau sendiri, setelah dia menyampaikan dakwah bertahun-tahun sampai mencapai 950 tahun, alfasanatin illa khamsina ama, ujungnya akhir kesudahnya beliau berdoa kepada Allah. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka beliau berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada pemeliharanya, pelindungnya, penjaganya, pengawasnya, itu Rabbnya. Dalam keduanya beliau mengatakan anni maghlub. Saya telah dikalahkan. Untuk itu fantasir, bantulah aku, tolonglah aku dalam menghadapi kaumku. Agak panjang lebar telah kita bicarakan dan kita sampaikan dalam kajian kita hari yang lalu. Doa beliau dikabulkan Allah. Sekedar kembali mengingatkan bahwa ayat ini bagi Rasulullah sebagai tasliyah, situasi dingin. Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, beliau juga mengalami berbagai macam perlakuan-perlakuan yang tidak wajar daripada kaum beliau, itu kaum Quraisy. Sehingga beliau diingatkan, Nabi Nuh juga mengalami hal yang sama. Ditentang, diingkari, dimusuhi, dicaci, dimaki, dituduh sebagai gila, dan berbagai macam umpatan, olok dan ejek-ejekan daripada kaumnya, sebagaimana
dialami oleh para rasul yang lain. Jadi beliau merasa tidak sendirian mengalami itu. Itulah ayat ini. Bermula daripada kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kita lanjutkan. Fafatahna abwabas sama. Ini pun telah kita jelaskan, saya nak salah. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Ayat ke-11. Kita jemput sebentar. Maka lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang munhamir, air yang betul-betul dicurahkan securah-curahnya. Diriwayatkan bahwa langit ketika itu cerah, tidak berawan, dan mereka menduga memang tidak akan ada hujan badai. Wallahu alam. Maka turunlah hujan. Munhamir itu kalau bahasa Minangnya menggeloso. Hujan tercurah, securah-curahnya menggeloso. Tidak ada henti-henti. Wa fajjarnal arda uyuna. Dan begitu juga kami jadikan bumi itu menyemburkan mata air. Sampailah tungku-tungku at-tanur, tungku-tungku di dapur, tempat di mana api dihidupkan dan dijadikan pemanas, juga mengeluarkan air. Faltaqal ma, maka ketemu air itu semuanya, air langit dan air bumi, sesuai dengan apa yang telah diqdir, yang telah ditetapkan oleh Allah di alam azal di sana, bahwa siapa yang bangkang, siapa yang ingkar, siapa yang neraka, seperti kaum Nabi Nuh, mereka digariskan akan menimpa kepada mereka azab. Kalau tidak salah sampai sini kemarin. Tidak salah. Nah, wa hamalnahu. Kita sambung. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Hamalna. Dan kami angkut dianya. Hamalna membawa. Hamala membawa. Bisa juga terjemahkan membawa, mengangkut, juga memikul. Bayi yang dipikul itu nampak ataupun tidak nampak. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Quran, menghafal Quran dan menelaahnya juga hamil namanya, hamilul Quran. Diketahui hamil itu perempuan. Di sini hamalna. Maka hamalna kami membawanya, mengangkutnya di atas kapal. Ala dzati alwahi wad dusur. Di atas kapal yang kapal itu disusun pada alwah, papan-papan yang dipasak. Dusur itu ikatan untuk penguat, baik dengan tali ataupun dengan pasak-pasak paku, namanya dusur. Itulah kapal pertama. Bi'ayunina, atas pengawasan Allah, diperintah Jibril dan diilhamkan kepada Nabi Nuh cara membuat kapal. Yang kita garis bawahi di sini adalah hamalna. Fa'il pelakunya adalah Allah. Mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, betapa tingginya ilmu pengetahuan kita, tetap kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Nampak di sini hamalnahu, kami membawa, mengangkutnya. Kenapa demikian? Karena banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh, namanya lamma taghal ma, tatkala air itu sudah meluap,
Taga meluap, melimpah. Melimpah daripada batasan-batasannya, namanya tagal ma, melimpah-limpah. Orang yang perangainya melimpah ruah juga taga, keterlaluan. Hukum-hukum yang sudah keterlaluan juga namanya taga, tagut. Sehingga mencapai menelan bukit-bukit dan gunung-gunung. Kalau tidaklah kudrah Allah, kapal yang entah berapa besarnya itu, tidak tahu kita, tidak mampu mengarungi air bah yang luar biasa. Tapi karena Allah yang pelakunya, hamalna, kami angkut, kami bawa. Dianya Nuh itu bersama siapa saja yang ada di atas kapal, yang konon riwayatnya 80 orang kurang. 80 itu terdiri pada Nabi Nuh, anak dan menantunya, serta pengikut-pengikutnya lebih 70. Anak beliau yang tenggelam itu bersama istri beliau tidak naik kapal. Yang naik kapal 3 orang, Sam, Ham, Yafis, bersama istri. Dari 3 orang inilah lahir generasi-generasi berikutnya. Kabarnya setelah kapal itu mendarat dan berlabuh, lalu semua penumpang kapal sampai ajalnya meninggal. Yang tersisa cuma 3 pasang. Setelah hidup sekian lama meninggal. Daripada 3 pasang itulah keturunan. Maka jadilah kita berwarna-warna sesuai dengan 3 pasang. Ada hitam, ada putih, ada kuning. Lalu berkembang biak. Dia naik kapal 3. Ya hamalnahu, kami bawa dia Nabi itu beserta penumpang kapal yang terdiri daripada 70 lebih. Dalam hal ini ulama-ulama kita berbeda dalam menghitung jumlahnya, tapi berkisar 70 sampai 80. 80 itu dikeluarkan Nabi Nuh, anak menantu. 6 tambah 1 berarti penumpang si kapal antara 63-64. Ada juga mengatakan 73-74. Ada juga mengatakan 76. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kisaran segitu. Jadi kami angkut, kami bawa Nuh itu di atas kapal. Kapal yang dirakit, yang disusun dari papan-papan yang dipasak dengan paku-paku, namanya dusur. Dusur. Saya pernah baca dan dengar kaji, tapi sampai sekarang saya belum temu lagi, belum saya baca. Kapal itu dibikin di atas bukit. Lalu hampir setiap saat Nabi Nuh itu dicaci, dimaki, diejek, diolok-olok dan dituduh gila karena membuat kapal di atas bukit. Kemudian dalam kaji itu juga kita dengar orang saking-saking menghina, mencaci, mengolok, mengejek Nabi Nuh, dijadikan kapal itu tempat buang air. Wallahu a'lam. Akhirnya jadi WC umum. Kapal itu WC umum. Kemudian satu saat ada pula orang buta merojoh-rojoh ke kapal itu untuk Takdir Allah tergelincir masuk kubangan kotoran. Matanya pulih matanya. Lalu dia keluar daripada kubangan kotoran, berlari ke kampung bahwa dia sudah sembuh lantaran masuk kubangan
Kubuang kotor orang kampung. Akhirnya semua orang berduyun-duyun pula ke sana untuk berobat. Sampai licin kapal itu lagi. Riwayat ini saya jelaskan supaya kita tahu, saya belum ketemu riwayatnya. Tapi kaji guru kita ada. Guru-guru kita yang pandai ceramah ada memutar kaji seperti itu. Saya sendiri mendengar, karena saya bukan ahli sejarah, saya tidak tahu di mana sumbernya. Cuman peringatan, hati-hati kita kepada kisah-kisah Al-Quran. Jangan sampai dikotori Al-Quran itu dengan kisah-kisah cerita yang ditambah-tambah atau diselewengkan dan disimpangkan di kerang-kerang tambahnya. Cukup apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan telah diuraikan oleh ulama dalam kitab sejarah berdasarkan hadis sahih, kita terima itu. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Jadi tajri bi a'yunina, ayat yang ke-14, tajri berlayar. Belayar kapal itu bi a'yunina. A'yun kan mata, ain. Jadi di sini dipahami di bawah pengawasan kami. Kita tidak akan memperdebatkan dan tidak akan menggaji Allah itu punya mata, matanya bagaimana. Biarlah beliau-beliau yang mulia-mulia sajalah yang bertukar pandangan tentang mata Allah. Tapi yang jelas banyak ulama mengatakan makna bi'ayunina di bawah pemantauan, penglihatan, pengawasan kami. Maka berlayarlah kapal itu. Kapal itu tidak akan bisa berlayar begitu saja kalau tidak ada pemeliharanya. Nah, alam Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam memerintahkan agar kapal itu berlayar dengan tenang, mengarungi banjir bandang. Namanya bi'a yunina, tajri bi'a yunina, jaza'an liman kana kufir. Jaza sebagai balasan, liman bagi orang yang kana adalah dia kufir, diingkari. Pertama maknanya kufir itu Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh setiap menyampaikan seruan ajakan dakwahnya kepada kaumnya, beliau diingkari, dikufuri, ditentang, dimusuhi. Maka tertuju pertama ini liman kana kufir, kepada orang yang kufir, beliau diingkari, ditentang. Inilah balasan, jazaan itulah balasan atau sebagai balasan daripada Allah dengan cara menyelamatkan beliau di atas kapal bersama penumpang-penumpang beliau dan membinasakan umat yang bangkang. Inilah jaza, balasan bagi orang yang kufir. Karena di sini tidak disebutkan mannya, siapa orangnya. Tentu saja pada mulanya man itu Nabi Nuh. Liman, bagi orang yang kufir, diingkari dia. Dan siapapun yang diingkari, tolak kebenaran yang disampaikannya, dakwah yang didakwahkannya, atau ilmu yang diajarkannya, ditolak, diingkari, ditentang, dia akan menerima balasan juga. Tentu saja tidak sama dengan balasan Nabi Nuh. Siapa saja yang menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, jalan Allah, lalu ditolak, lalu diingkari, ditentang, dimusuhi, diingkari, dicaci, dicemooh, diejek-ejek, diolok-olok, dan berbagai macam cara, nanti dia akan menerima balasan, jaza. Sebagaimana Nabi Nuh juga menerima balasan, itu beliau diselamatkan Allah. Tidak sama, cuma pasti siapapun akan mendapat balasan daripada Allah. Allah menyelamatkan. Tentu saja tidak atas kapal. Ini sesuailah dengan kita. Karena siapa saja yang berdakwah kepada jalan Allah, pasti dia di bawah pengawasan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkannya. Sebaliknya siapa saja yang menentang, yang durhaka, yang angkuh, sombong, menolak, dia juga akan menerima balasan. Kalau umat Nabi Nuh balasannya mereka ditenggelamkan semuanya,
Tentu saja kaum umat yang lain juga akan mengalami azab, tapi bukan tenggelam. Sesuailah dengan bencana petaka yang Allah tahu apa yang pantas untuk mereka. Yang jelas dua ini, Nabi Nuh diselamatkan dengan pengikutnya, kaumnya yang bangkang dibinasakan. Akan terus terjadi sepanjang zaman. Jazaan liman kana kufir wa laqad taraknaha, ayat ke-15, wa laqad taraknaha, dan sungguh, laqad benar-benar sungguh, lam sungguh, qad sungguh, benar-benar sungguh, taraknaha, taraka meninggalkan, kami abadikan, kami tinggalkan, ha dianya sebagai ayat, sebagai tanda, fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita pahami terlebih dahulu taraknaha. Ha, dalam kitab Adwaul Bayan tafsir disebutkan dua pendapat yang populer. Yang pertama, hanya itu kembali kepada perbuatan, fi'alah. Maka jadilah maknanya, kami tinggalkan, kami abadikan perbuatan kaum Nabi Nuh, di mana mereka menentang, mengingkari, menolak, memusuhi Nabi Nuh, dan apa yang kami lakukan terhadap mereka namanya fi'alah azimah. Kami tinggalkan, kami abadikan itu semua sebagai ayat, sebagai tanda bagi orang belakang. Ya, apa maksudnya? Bahwa apa yang dialami oleh kaum Nabi Nuh dan apa balasan yang mereka terima, lalu usaha Nabi Nuh, semuanya menjadi fi'alah namanya. Fi'alah, perbuatan, pekerjaan. Dan kami tinggalkan, yakni kami abadikan apa yang telah terjadi dan apa yang menimpa mereka sebagai ayah, sebagai tanda bagi orang belakang. Intinya, kisah Nabi Nuh yang dicantumkan dalam Al-Quran menjadi ayah. Dalam ayat lain, surat Furqan misalnya, wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lil-zalimina adaban alima. Surat Al-Furqan, surat ke-25. Intinya itu. Dan kaum Nabi Nuh, tatkala mereka kadzdzabar rusul, tatkala mereka mengingkari, mendustai, tidak mempercayai Rasul, ujung-ujungnya aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum linnas, kami jadikan mereka itu sebagai bagi manusia banyak ayah. Apa ayah? Tanda. Tanda yang menunjukkan kebesaran, kekuasaan, keperkasaan, kekuatan dan kemahasan Allah. Tanda bagi orang belakang, beginilah akibat. Namanya ayah. Yang kedua, memahami itu, kata orang Nahu, marja'nya kemana, aidnya kemana. Kami tinggalkan dianya, mengembalikan kepada kapal. Berarti maknanya, walaqad tarakna, sungguh kami tinggalkan, kami abadikan dianya kapal yang dibikin daripada alwah, diikat, dikuatkan dengan dusur, pasak-pasak paku-paku,
Namanya ha, taraknaha. Kami tinggalkan, kami abadikan ha, dianya kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh, terdiri pada alwah, papan-papan, dusur, ikatan, dan dipasak dengan paku-paku, namanya ha. Menjadi ayat. Dua ini pendapat yang banyak dianut. Kedua-duanya kita gabung. Dan benar-benar sungguh kami abadikan. Kami abadikan. Pertama dalam Al-Quran. Al-Quran terpelihara sampai kiamat. Kisah mereka tercantum dalam Al-Quran. Dan tidak satu pun yang bisa mengubah kisah itu. Karena Al-Quran dipelihara oleh Allah. Abadi tercantum kisahnya dalam Quran. Yang kedua, kisahnya, cerita mereka pun juga menjadi abadi sepanjang zaman. Bagi ahli-ahli sejarah. Dibikinlah tulisan-tulisan, buku-buku yang mengisahkan tentang kisah mereka. Dan jejak peninggalan mereka pun diabadikan. Di mana kapal Nabi Nuh itu mendarat di Bukit Judi. Inilah sekarang orang bersisi paham mencari kapal. Kabarnya konon telah ketemu bangkai kapalnya. Wallahu alam. Intinya, baik kapalnya ataupun kisahnya, kami abadikan yang semuanya menjadi ayat, menjadi tanda dan pelajaran yang berharga. Fahal min muddakir. Fahal diterjemahkan di sini, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Fahal min muddakir. Kata-kata hal di sini, saya lihat di sini, dalam makna ini namanya istifham, pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk menyapa, menegur, mengingatkan kepada siapa saja yang membaca ayat Allah. Model kita sekarang ini bukan hanya membaca, juga memahami. Fahal, maka adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran daripada kisah itu? Pertanyaannya sifatnya bukan untuk pertanyaan biasa, tapi menegur, juga mengingatkan. Bacalah kisah. Di antara kisah-kisah itu kisah Nabi Nuh dengan umatnya. Fahal min muddakir. Maka adakah di antara kalian ini akan mengambil pelajaran? Jawabannya ada. Mudah-mudahan kita yang menjawabnya ada. Kami pelajari, kami baca. Orang yang membaca kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam Al-Quran, nanti Allah angkat jadi saksi dari kiamat. Ketika Nabi Nuh bertengkar dengan kaumnya, Rasul pertama yang dihadirkan di sidang Allah, Rasul pertama, karena Rasul-Rasul juga akan dimintai pertanggungjawaban para Rasul. Maka yang pertama kali dipanggil adalah Nabi Nuh. Disidang, dihisab. Ringkasnya ditanya Nabi Nuh, apakah yang kau telah sampaikan? Jawaban Nabi Nuh, sudah. Lalu dipanggil semua umatnya. Apakah Nuh sudah pernah menyampaikan kepada kalian?
Jawapan mereka tidak. Tidak ada Nuh menyampaikan kepada kami. Dipanggil Nabi Nuh lagi. Nuh, kaummu menolak, mengingkari bahwa engkau belum pernah menyampaikan. Maka tampillah Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi. Kami saksinya bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan sepanjang 9,5 abad. Dibantah oleh kaum Nabi Nuh. Bagaimana mungkin orang belakang bisa menyaksikan orang terdahulu? Kami membaca Quran. Jawaban, kami membaca Quran, kami mempelajarinya di tengah jua. Maka kita yang mendengar ini menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Maka di antara saksi-saksi nanti di pengadilan Allah adalah umat Nabi Muhammad yang membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Bukan membaca saja, karena membaca saja kan tidak semua orang pula mengerti artinya. Diadakan pengadilan seperti itu untuk nampak nyata. Rasul pun diminta tanggung jawab. Jangankan ketua besar kita di Indonesia, Rasul pun diminta tanggung jawab. Putusan Allah dihadirkan, padahal Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Cuma itu bentuk pertanggungjawaban, dan Allah menampakkan keadilan seadil-adilnya. Kalaulah rasul-rasul yang mulia pun dihadirkan ke pengadilan, kira-kira bagaimana si tokoh ini? Si tokoh yang banyak ngeleme itu, tentu juga akan dihadirkan dengan sikap banyak saksi. Kita juga jadi saksi mereka. Kezaliman, kelaliman, kecurangan, penipuan, pengkhianatan dan seterusnya. Mudah-mudahan bukan kita yang disaksikan, tapi menyaksikan. Karena Allah juga bersumpah, wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kan surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kita termasuk syahid, menjadi saksi atas kebangkangan, kedurhakaan, pengingkaran kaum Nabi Nuh. Bukan dengan mata, tapi melalui ayat. Yang menyaksikan langsung Allah, karena Allah adalah syahid. Allah syahid. Allah menyaksikan segala sesuatunya dengan matanya yang tajam, pengetahuannya. Tidak ada yang luput daripada perhatian Allah. Nah, Allah yang Maha menyaksikan itu mencantumkannya dalam kitabnya. Lalu kita baca kitab, maka kita menjadi saksi atas persaksian Allah. Tentu saja Allah yang menyaksikan tidak bohong. Maka jadilah kita termasuk syahid. Wa mashhud, di situ mashhud adalah Nabi Nuh yang telah menyampaikan dan umat Nabi Nuh yang telah mengingkari. Nah, tadi kajinya fahal mim muddakir. Maka adakah yang akan mengambil faedah dan pelajaran daripada kisah ini? Ada, kita. Faham mim muddakir. Asal kata muddakir itu kan zal itu. Tapi dalam dalam kajian sarahnya ditukar menjadi dal. Di kita sudah termasuk kepada kelompok fahal mim muddakir. Itu maka adakah yang akan mengambil faedah pelajaran daripada kisah ini? Jawabannya ada. Saya termasuk orang yang mengambil faedah dan pelajaran daripada kisah Nabi Nuh ini.
Coba bayangkan kalau orang tak pernah membaca kisah, dihadapkan pada mereka ayat ini di akhirat. Maka jadilah Quran itu menjadi hujah atas mereka, pendebat pembantah mereka. Fakaifa kana adabi wa nudur. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Demikian terjemahan. Tapi di sini fakaifa. Secara harfiah kita katakan fakaifa, maka bagaimanalah. Kaifa bagaimanalah. Kana adalah azabku dan peringatanku. Tetapi maknanya di sini, maka bagaimanalah besarnya, dahsyatnya, mengerikannya azabku dan peringatanku kepada kaum yang menentang, mengingkari, menolak Rasulku. Maka jadilah fakaifa di sini maknanya betapa besarnya, betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya azabi, azabku yang telah aku timpakan kepada kaum yang bangkang seperti kaum Nuh dan nuzuri, dan peringatanku kepada siapa saja yang menolak, mengingkari Rasulku, sekaligus ancaman kepada kaum kafirin Quraisy Makkah. Karena kita membaca sekarang, maka kembali ini kepada umat sekarang. Siapa saja yang menentang, mengingkari dakwah para Rasul dan peringatan-peringatan Allah yang telah disampaikannya lewat ulama, para pewaris para Rasul, ulama pewaris Rasul, maka juga terarah kepada mereka fakaifa kana adabi wa nuzur, fakaifa kana adabi wa nuzur. Cuman kajinya yang kemarin-kemarin juga, sayangnya tidak semua kaum muslimin mau mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran bersama petunjuk dan kisah-kisahnya. Sebagian kaum muslimin hanya hobi membaca, tidak tertarik untuk mempelajarinya. Dan kita tidak merendahkan, cuman kenyataannya memang begitu. Tidak berapa yang tertarik untuk mentadaburinya. Padahal dia sudah dimudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad, sungguh, yassarna, kami telah memudahkan Al-Quran ini semudah-mudahnya. Lidzikri, untuk peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran kita kan? Ada 3 buah saya kopikan kita tasir supaya jangan besar-besar, ambil inti petinya. Al-Quran itu dimudahkan bagi siapa saja yang ingin membacanya, ingin saja menghafalnya, ingin mempelajari, tidak sulit. Terbuka Al-Quran itu untuk siapa? Terbuka, tidak ada ditutupi. Yang tidak terbuka itu kitab Taurat, dikuasai oleh pendeta-pendeta mereka. Injil, tapi Al-Quran terbentang, orang kafir pun baca. Betapa banyak para mu'alaf yang masuk Islam gara-gara membuka Al-Quran. Quran terjemah pula bahasa Inggris, mereka pelajari sendiri. Karena Quran itu terbentang untuk siapa saja, sesuai dengan kemampuannya, dimudahkan, digampang. Yassarna, sungguh kami telah memudahkan. Siapa yang berniat menghafal, ya dimudahkan untuk menghafal. Tapi dia bagi mereka tidak mudah untuk mempelajari, karena niatnya untuk menghafal. Saya ulang. Siapa yang berniat untuk membaca, mudah baginya membaca. Siapa yang berniat baginya untuk mempelajari bagaimana cara membaca, mudah.
Bahkan bagi siapa yang berniat hanya untuk sekadar untuk mentilawahkan, mengiramakan, mudah. Indah-indah suara orang. Bagi siapa yang ingin mempelajari isinya, dimudahkan. Yasarna, kami mudahkan. Kami mudahkan, kata Allah. Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk. Berarti petunjuk untuk linnas, hudan linnas. Berarti siapa saja bisa mempelajari, bagi siapa yang ingin. Dimudahkan, digampangkan, tidak dipersulit. Fahal min mudakir. Maka adakah yang ingin mengambil pelajaran? Dimudahkan. Paling tidak dimudahkan hatinya, kemauannya untuk datang ke tempat di mana orang ada membuka kajian-kajian Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, menalahnya, gampang. Tapi bagi yang tidak mudah, tidak mudah. Tapi bagi siapa yang berniat, siapa yang mau, dimudahkan jalannya. Nah kan, anak kecil pun yang berniat untuk menghafal Quran, kalau memang niatnya kuat, mudah. Ada anak-anak yang usia belum 10 tahun sudah hafal Quran. Bahkan ada orang tua yang 60 hafal Quran. Umur sudah 60 hafal Quran. Kenapa? Baru 2 tahun dia menghafal Quran, bisa hafal Quran. Dimudahkan. Yang tidak mudah itu bagi orang yang tidak mau. Kalau orang mau ditangguli dingin, saya tidak muah dulu. Ngaliwik saya tidak muah dulu. Ini siapa yang ingin menghafal, dimudahkan. Siapa yang ingin belajar, dimudahkan. Dimudahkan kan Allah yang yassarna Al-Quran. Nih, saya kopikan kitab tafsir Adwaul Bayan oleh Asy-Syikiti. 2 ini saya kopikan. Di sini saya ambil pelajaran. Jangan dihambat-hambat, jangan dipersulit-sulit, jangan ditekan-tekan orang, digertak-gertak orang sehingga orang tidak mau mempelajari isi Al-Quran. Itu mudahnya. Wah, ini kok sulit, ini payah, aku harus belajar nahu, harus belajar saraf, segala macam. Lama betul orang akan tahu dengan Al-Quran. Itu bagi siapa yang ingin mendalami, bagi siapa yang ingin faqih dalam ilmunya tentang Al-Quran. Iya, tapi bagi orang yang ingin menjadi petunjuk, janganlah sampai di berat-berat seperti itu. Yasarna Al-Quran. Ujungnya supaya Al-Quran itu menjadi hudat dan menjadi pelajaran, dimudahkan. Tidak ada yang sulit. Nah, kembali kepada orangnya lagi. Orang kalau indah banyak sedino sabuinya. Mengaliwi adu-adu saya alasan. Tapi orang kalau amuah tidak donan buki idakinya lurah itu dunia. Kalau hatinya madok, gunung tinggi akan kudaki, lurah dalam akan kuturi, turuninya. Lautan biru akan aku selami, katanya kan kalau mudah. Jadi inti kaji kita sepagi ini, jangan sampai kita ditegur oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad surat ke-47 berbunyi ayat 24, kenapa kalian tidak mentadaburi, merenungkan Al-Quran, atau hati kalian sudah dikunci mati. Ini teguran keras. Padahal Al-Quran itu digampangkan, dimudahkan bagi siapa saja. Lalu kenapa kalian tidak mentadaburinya? Mentadaburinya, memahaminya, mempelajari, merenungkannya. Atau di atas hati mereka sudah ada kunci mati, sehingga tidak mangkuih lah, tidak mampan lah, tidak madu hatinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Amin. Perbanyak saja amin. Banyak amin. Sekian. Semoga berfaedah untuk kita apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.